Faya ibadallah, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi wa ta'ati rasulih fi kulli waqtin la'allakum turhamun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, la yaftinannakumus syaitan kama akhraja abawaykum minal jannah yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna asyayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Jamaah Jumat yang mulia, mari kita mengawali nasihat khutbah kita di hari Jumat yang mulia ini dengan mengingat, dengan memuji, dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin, atas petunjuk bimbingannya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat menuju mendatangi tempat yang mulia ini untuk kita semua bersama-sama membuktikan ketaatan kita kepadanya. Insyaallah ketaatan kita yang mulia seperti ini akan tetap menjaga, akan tetap menuntun dan memelihara kita semua sampai kita semua tinggalkan dunia yang fana ini. Sebagai nasihat agama yang akan kita sampaikan pada khutbah kita di hari Jumat yang mulai ini, mari untuk kesekian kalinya ini kita memperhatikan nasihat peringatan Allah kepada kita sebagai makhluk manusia, anak cucu Adam alaihissalam. Nasihat yang di dalamnya memberikan perhatian, kewaspadaan kepada kita agar kita hidup tidak diperbudak oleh syaitan yang telah nyata sebagai makhluk yang terkutuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia hidup dengan sejarah yang cukup jelas dari awal mula kehadiran kita di bumi ini, dengan riwayat dari nenek kita Adam alaihissalam bertarung berhadapan dengan godaan yang luar biasa, godaan syaitan yang telah membuktikan kepada kita semua bahwa syaitan itu memang adalah makhluk penggoda, penyesat. Syaitan dengan segala upayanya, dengan segala taktik dan tipu dayanya bekerja dan berusaha di setiap saat untuk membuat kita menyimpang, meninggalkan jalan lurus dan petunjuk lurus yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita. Itu terbukti dengan peristiwa yang sangat besar, yang sangat bersejarah. Nenek kita Adam alaihissalam meninggalkan tempat kesenangannya bersama dengan istrinya,
dalam proses dan peristiwa keluarnya dari taman yang sangat indah yang orang sebut saja dengan sebutan surga. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa. Allah bisa dengan kehendaknya, dengan izinnya, bisa tidak terhalang untuk mengeluarkan Adam dan mendatangkan Adam ke bumi ini tanpa dengan godaan, dengan gangguan-gangguan setan. Tapi hal itu memang dikehendaki untuk kemudian menjadi pelajaran besar, kemudian menjadi iktibar, menjadi pelajaran untuk kita semua. Perlunya kita hidup dengan berhati-hati. Mari kita lihat peringatan ini disampaikan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Ya Bani Adam, hai anak cucu Adam. Kita semua terpanggil dengan firman Allah ini. Kita semua adalah Bani Adam. Kita semua adalah anak keturunan Adam. Allah katakan, hai anak cucu Adam, la yaftinannakumus syaitan. Jangan kamu dipalingkan atau digoda oleh syaitan. Jangan kamu dipermainkan oleh syaitan. Kama akhraja abawaikum minal jannah. Sebagaimana syaitan telah mengeluarkan ibu bapakmu, nenekmu dulu, Adam dengan Hawa dan istrinya itu, dikeluarkan itu minal jannah, dari surga. Meskipun tentang masalah surga tempat Adam itu bersenang-senang, itu menjadi ikhtilaf, beda faham di kalangan para ulama. Apa memang itu surga yang memang tempat asli sebagai tempat yang dijanjikan kepada orang yang beriman? Atau hanya merupakan bagian daripada tempat kesenangan bersenang-senangnya Adam dan Hawa? Itu ikhtilaf. Kita keluar dari ikhtilaf itu. Tidak perlu kita berlama-lama di dalam mempersoalkan ini. Wallahu alam. Yang pasti bahwa Adam pada saat itu berada di satu taman yang sangat indah. Entah itu taman surga yang asli, atau memang itu hanya sebuah tempat yang dianggap sebagai taman yang saking indahnya maka dibayangkan sebagai satu surga. Sekali lagi, wallahu a'lam. Dibuatnya suasana, dipengaruhinya nenek kita Adam, digodanya itu dengan berbagai taktik, dengan cara yang juga agak panjang kalau semua itu kita mau bahas. Dipengaruhi nenek kita. Yang sesungguhnya pada awal ceritanya memang nenek kita Adam memang sudah diberikan peringatan oleh Allah untuk tidak terlibat memakan buah yang ada di taman itu. Tapi demikian yang kita katakan, syaitan itu lihai, pintar memang, luar biasa memang. Dia mempengaruhi Adam. Allah katakan sebagaimana dia mempengaruhi abawaikum minal jannah. Yanzi'u anhuma libasakum. Cabut. Dilepaskan itu. Gara-gara pengaruh itu. Godaan itu. Sehingga terlepas pakaian kehormatan yang menutup kehormatan Adam bersama istri. Dalam cerita yang agak panjang pula,
Lalu kemudian Adam tergesa-gesa mengambil tangkai-tangkai atau daun-daun kayu yang ada di tempat itu, menutup kehormatannya. Liuriyahuma sawatihima, karena hendak memperlihatkan kehormatan keduanya. Lalu Allah kata, innahu yarakum, sesungguhnya syaitan itu melihat kamu wahai manusia. Huwa wa qabiluhu, dia dengan kelompoknya, dia dengan anggotanya itu, dia lihat kamu min haitsu la tarawnahum, dari jurusan yang kamu tidak melihat. Memang kita perlu lebih memahami urusan itu. Syaitan melihat, memperhatikan kita dengan kelompoknya itu, dengan syaitan-syaitan yang lain itu, dari jurusan yang kita tidak melihatnya. Inna ja'alna syayatina awliya'a lilladzina la yu'minun. Kata Allah, sesungguhnya kami telah menjadikan syaitan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Begitu yang Allah sampaikan kepada kita. Mengingatkan kita, hati-hati dengan godaan syaitan. Pelajari baik-baik. Kita harus jeli melihat, jeli memperhatikan apa awal cerita yang menjadi keberhasilan syaitan membuat nenek kita Adam ini melanggar dari satu aturan. Sesungguhnya memang sesuatu yang sangat-sangat memang membuat kita seperti berperasaan. Karena nenek kita Adam itu keluar dari taman surga itu gara-gara makanan. Gara-gara makan. Yang setidaknya itulah pelajaran buat kita. Dalam kehidupan kita ini. Dalam hidup kita. Dalam kehidupan kita yang sangat singkat di bumi ini. Memang kita perlu sadar diri. Kalau kita tidak pintar menata diri. Mengukur diri dengan aturan persoalan makan dan minum. Jelas itu keberhasilan syaitan. Jelas sekali. Kalau kita tidak pandai menahan diri dari aturan halal haram yang membuat kita seperti orang yang tidak mampu untuk menahan diri. Tidak mampu mengendalikan diri dari persoalan makanan. Satu, itu sejarah kegagalan nenek kita. Yang kedua, persoalan yang sangat jelas, syaitan dengan keberhasilannya itu, akhirnya keinginan yang memang dia kehendaki betul tercapai, yaitu berhasil gara-gara godaannya nenek kita Adam dengan istrinya. Kelihatan aurat. Hilang cahaya yang selama ini menutup itu aurat. Syaitan merasa dirinya sukses, berhasil. Ketika persoalan ini tidak tertutup lagi. Syaitan melihat ini ukuran yang harus jadi prioritas. Bagaimana manusia ini membuka auratnya. Itu prioritas urusan dan godaan syaitan. Bagaimana Adam bisa dipengaruhi untuk makan sesuatu yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, bagaimana supaya sebentar kehormatan keduanya bisa nampak dan menjadi aib sejarah yang cukup memalukan. Tapi demikianlah skenario
yang diatur oleh Allah untuk menjadi pelajaran bagi kita. Hidup berhati-hati. Jangan sampai kita lupa diri sehingga dalam keadaan kita lalai menutup aurat, kita laki atau kita sebagai perempuan, istri kita, anak kita, lalu kemudian kita merasa tidak apa-apa, sukses besar itu syaitan. Itu yang kita pahami dari nasihat Allah, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan keterangan lain Allah katakan, syaitan itu pernah mengadu kepada Allah setelah tahu diri divonis sebagai makhluk yang sesat, lalu dengan kalimat permohonannya kepada Allah, ya Allah, karena saya sudah telanjur, sudah begini, saya sudah telanjur basah ya Allah, maka saya nyatakan ya Allah kepada anak cucu Adam, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim, saya akan datang dari depan, dari belakang, wa an aymanihim, dari sebelah kanannya, wa an syama'ilihim, saya akan datang dari sebelah kirinya. Saya akan kepung anak cucu Adam dengan rangsangan yang bermacam-macam. Tsumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian tidak banyak lagi yang bisa syukur. Itu juga peringatan untuk kita. Bahwa syaitan itu telah mengatur posisi dan strateginya bagaimana kita terkepung dengan godaannya. Sehingga kita punya pengertian yang harus jelas. Bagaimana kita bisa mengusir itu. Bagaimana kita bisa menggantikan kehadiran syaitan itu pada diri kita. Kita ganti dengan kehadiran malaikat. Meskipun itu perjuangan yang ekstra berat memang. Allah sudah kata, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh. Seandainya bukan karunia dan bukan rahmat Allah kepadamu, lattaba'tumus syaitan illa qalila. Kau semua jadi pengikut syaitan kecuali sedikit yang bisa selamat. Itu yang Allah sampaikan. Bukan membuat kita putus asa, tapi membuat kita harus lebih sigap, harus lebih tangkas bagaimana kita bisa berhadapan dengan godaan itu. Dengan upaya-upaya, petunjuk-petunjuk yang memang juga diajarkan oleh Allah kepada kita. So, untuk meniadakan syaitan itu sesuatu yang terlalu susah. Untuk tidak hadirnya syaitan, untuk meniadakan syaitan di bumi ini memang berat. Syaitan itu memang telanjur, memang sudah diberikan oleh Allah. Memang permintaannya, permohonan diterima oleh Allah. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Kasih tempo saya Tuhan sampai hari kiamat. Kasih usia panjang. Memang syaitan itu usianya panjang kata Allah. Sampai dunia kiamat itu syaitan itu diberi umur. Untuk menghadapi kita. Dalam hal inilah kita sekali lagi mari kita pastikan diri ini kita harus punya usaha. Kita harus punya pendekatan kepada Allah. Kita harus mampu menyusun ukhuwah, menjaga, memelihara kebersamaan kita sehingga tidak ada celah atau susah untuk dia masuk. Itu sebabnya Allah juga sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Orang beriman dipanggil isbiru, kamu harus mampu bersabar. Wa sabiru, kamu harus saling menyabarkan satu dengan yang lain. Wa rabitu, kamu harus saling mengikat hubungan, perketat hubungan antara satu dengan yang lain. Nasihat demi nasihat kita jumpai di dalam kitab suci Al-Quran. Sehingga kita berkesimpulan. Kesimpulan pertama, kita hidup harus jelas bagaimana kita tidak menjadi budak dan hamba syaitan. Jangan kita hidup dikendalikan oleh syaitan. Meskipun dalam hal ini kita tetap berkata, syaitan itu luar biasa. Tapi sungguh kekuatan iman, insya Allah
Ketika Nabi ditanya, apakah semua ada manusia, semua ada setannya Rasul? Nabi jawab, iya, semua orang ada setannya. Akhirnya orang dengan lancang bertanya, engkau juga wahai Rasul punya setan? Nabi jawab, iya, saya juga punya setan, tapi Allah menolong saya untuk selalu mengalahkan setan. Semua orang punya setan. Semua orang setan diintip, didekati oleh setan. Tapi Nabi berkata, Allah menolong saya untuk selalu menang terhadap godaan setan. Bagaimana upaya kita? Satu, dekat kepada Allah. Jangan lalaikan peringatan dan nasihat agama. Karena memang sudah begitu ya Allah kata, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa orang yang menganggap biasa-biasa untuk meninggalkan peringatan agama dari Allah atau selalu tidak zikir kepada Allah, nuqayyid lahu syaitan, kami tampilkan syaitan pada dirinya, fahuwa lahu qarin, maka syaitan itulah yang menjadi temannya. Apa maksud Nabi? Apa maksud Allah? Dekat selalu kepada Allah. Nikmati itu. Taqarrub kepada Allah. Setiap saat kita harus melihat supaya malaikat itu dekat mendampingi kita. Allah bisa dengan izin dan kekuasaannya menjadikan posisi syaitan bisa terganti dengan posisi malaikat. Itu sebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran dari Nabi. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, Nabi mengatakan, "Idza tasawwakal 'abd", apabila seorang itu sudah bersikat gosok gigi. Orang kalau sudah tasawwak, orang Arab pada masanya di saat Nabi menyebut kata-kata ini, tasawwak itu bersiwak. Dalam artian untuk kita secara umum bersikat gigi. Tsumma qama yusalli. Kemudian ia berdiri salat. Ini dalam upaya kita bagaimana? Untuk menjadikan malaikat itu dekat kepada kita dan menggeser posisi setan. Kalau tidak, jauh-jauhlah kamu setan, malaikat yang saya mau dekatkan. Bagaimana caranya? Tasawwakal abdu. Kita belajar dengan contoh yang Nabi ajarkan. Biasakan bersikat gigi, lalu kemudian tegakkan salat. Sikat gigi, menggosok gigi sebelum salat, sebelum berwudu memang sesuatu yang sangat jelas itu. Sudah sangat jelas keterangan itu dari Nabi. Sampai Nabi mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki. Seandainya tidak saya bisa beratkan umatku. Kalau bukan karena perhitungan saya tidak mau memberatkan umatku. Seandainya tidak memberatkan umatku, kalau saya suruh, la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu atau inda kulli shalah. Saya akan perintahkan umatku ini untuk bersikat gigi setiap kali hendak berwudu atau setiap kali hendak salat. Itu langkah. Positif sekali kata Nabi. Kalau kita sudah bersikat gigi lalu kita salat, qamal malaku khalfah. Berdirilah malaikat di belakang kita dalam keadaan kita salat setelah kita bersikat gigi. Fasami'a liqiraatihi. Malaikat mendengar, perhatikan betul apa yang kita baca dalam salat. Kita berdiri salat, baca surah Fatihah, baca surah yang lain, sami'a liqiraatihi, malaikat itu berposisi dekat di belakang kita, dia dengar apa yang kita baca.
fayadnu min. Mendekat teruslah malaikat itu pada kita. Mendekat malaikat itu. Hatta yada'afahu ala fihi. Sehingga malaikat yang begitu dekatnya kepada kita. Begitu cinta senangnya malaikat. Begitu dekatnya kepada kita. Malaikat itu yada'afahu ala fihi. Melengketkan pipinya ke pipinya orang yang salat dan membaca Al-Quran. Melengketkan pipinya ke pipinya orang yang salat dan membaca Al-Quran. Dia lengketkan. Dia lengketkan karena dekatnya malaikat itu. Dan Nabi mengatakan, ma yakhruju min fihi syai'un minal Qur'an. Tidak keluar dari mulut kita sesuatu dari Al-Quran. Tidak ada satu kata, satu kalimat yang keluar di mulut kita dari ayat Al-Quran yang kita baca ketika kita salat. Illa sara fi jawfil malak. Melainkan jadi masuk semua. Tertelan oleh ronggah malaikat itu. Begitu cara pendekatan kita. Sampai Nabi mengatakan, fatahhiru afwahakum lil Quran. Sucikan mulutmu untuk selalu baca Quran. Sucikan mulutmu untuk selalu baca Quran. Sederhana, hanya memerlukan pembiasaan. Sederhana sekali dan positif sekali kata Nabi. Kalau kita senang bersikat gigi, kita senang salat, entah itu salat fardu, entah itu salat tahajud. Kita baca ayat dalam salat itu, malaikat itu mendekat, mendengar apa yang kita baca. Lalu mendekat lagi, kemudian dia lengketkan pipinya ke pipi kita. Dan semua ayat yang kita baca dalam salat itu tertelan ke dalam rongga malaikat. Ini contoh yang harus kita jadikan sebagai latihan. Pembiasaan diri. Untuk jadi kebersamaan kita. Supaya posisi kehadiran malaikat itu bisa tergencet. Paling tidak, jauh-jauhlah kalau tidak pergi sama sekali. Berusahalah kita semua. Dengan cara yang Nabi ajarkan ini. Kita penuhi, kita amalkan. Insya Allah kita aman. Kita aman. Dan memang seperti itulah yang kita lihat dalam sejarah kehidupan para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang mulia. Mari kita semua berkesimpulan dengan khutbah kita di hari Jumat yang mulia ini. Pertama, melihat, memperhatikan, menangkap makna dari firman Allah yang kita baca pada awal cerita ini. Bahwa kita harus berhati-hati dari godaan-godaan syaitan. Kedua, mari kita belajar apa yang menjadi bahagian, yang merupakan tanda keberhasilan syaitan menggoda kita. Kalau kita sudah tidak berakhlak dalam perkara makan. Kalau kita sudah tidak berakhlak dalam mencari, mendapatkan, merasakan dan mencicipi makanan itu sendiri. Ketika kita sudah tidak berhalal haram dalam mencari hidup kita, mencari nafkah kebutuhan kita, itu adalah bahagian daripada tanda keberhasilan syaitan mengganggu, menggoda dan membuat kita menjadi manusia yang sangat hina. Yang kedua, syaitan itu merasa sukses ketika kita semua memandang biasa tentang masalah membuka aurat. Sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan, meskipun Anda dalam menggauli istri, jangan lihat aurat itu. Usahakan tidak terlihat agar kita tidak jadi hina, karena itu adalah permainan-permainan syaitan. Itu ajaran agama. Yang kemudian daripada ini, kesimpulan terakhirnya, mari kita pintar, mari kita pandai mencari posisi-posisi. Cari posisi, kiranya syaitan itu tidak terlalu dekat, menjauh dari kita. Gantikan posisi malaikat itu dengan posisi kehadiran, gantikan posisi syaitan, kehadiran syaitan kita gantikan dengan kehadiran malaikat pada diri kita. Dengan selalu bersikat gigi, kemudian kita salat, kita perbaiki apa yang kita baca dalam salat, apa yang kita jadikan sebagai
bacaan pada saat kita melakukan ibadah salat sehingga malaikat semakin dekat, sampai pun dikatakan oleh Nabi tadi, dia merapatkan dan melengketkan pipi malaikat itu di pipi kita yang baca Quran dalam keadaan kita salat, dan begitulah seterusnya. Begitulah seterusnya sampai Nabi mengatakan manusia dalam hidupnya ini seperti orang yang dikejar terus oleh musuh. Dan ketika orang itu hendak ditangkap oleh musuhnya, tiba-tiba dia mendapat gua tempat berlindung sehingga musuhnya kalang kabut, tidak sempat menangkapnya. Begitu kata Nabi, orang itu dikejar oleh syaitan, dan ketika orang itu selalu zikir membaca Al-Quran, maka syaitan itu kalang kabut. Syaitan itu merasa kecewa dan gagal. Terakhir sekali, ketika kita sujud tilawah, ketika kita sujud karena baca ayat-ayat sujud, maka malaikat itu minggir jauh-jauh lalu menangis, berkata, aduhai celaka aku, saya pernah disuruh bersujud kepada Adam, saya menolak, maka tempatku adalah neraka. Sementara manusia anak cucu Adam ketika disuruh bersujud baca Quran, dia bersujud sujud tilawah, maka dia baginya mendapatkan surga. Mudah-mudahan kita aman, mudah-mudahan kita selamat, mudah-mudahan Allah berkahi kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan jannatul na'im, surga kenikmatan sebagaimana yang dijanjikan Allah kepada hamba-Nya yang saleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard, ja'ilil malaikati rusula li ajnihatin matna wa thulatha wa ruba, yazidu fil khalqi ma yasha, innallaha ala kulli syai'in qadir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ansur man nasarat din wakhzul man hazalat din. Allahumma ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin a'da'aka a'da'adin. Allahumma la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamna. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.